Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Apideisi Herianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perilaku industri pada era industri 4.0. Era industri 4.0 hampir mengubah sebagian besar proses kerja berbagai sektor. Memanfaatkan teknologi terbaru dan canggih menjadi salah satu faktornya. Adapun tujuan untuk dapat mengekskalasi tingkat efisiensi dan efektivitas pekerjaan agar lebih optimal. Namun sebelumnya, menuju ke arah tersebut, perusahaan perlu menjalankan 3 strategi awal agar lebih siap menyongsong era industri 4.0 dan mampu bersaing dengan kompetitor di sektor yang sama. Ada 3 strategi atau 3 perilaku yang mesti perusahaan rencanakan. Yang dimaksud 3 strategi yaitu yang pertama, peningkatan kualitas SDM. Menurut riset McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa 15% dari seluruh pekerjaan di dunia pada 2030 akan digantikan oleh sistem otomasi dan robot. Dengan kata lain, terdapat sekitar 400 juta orang di seluruh dunia yang berpotensi kehilangan pekerjaannya pada rentang 2016 sampai 2030. Dengan demikian, di sisi lain akan ada peningkatan permintaan pekerjaan baru sebanyak 21-33% hingga 2030. Berarti terdapat sekitar 555-890 juta pekerjaan baru yang bisa dimanfaatkan. Beberapa jenis pekerjaan baru tersebut diantaranya data analis, machine learning spesialis, dan big data spesialis. Permasalahannya, jumlah orang yang menguasai bidang tersebut tidak banyak. Hal inilah yang harus diperhatikan perusahaan jika ingin melakukan lompatan besar di era industri 4.0. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas SDM mereka dengan cara memberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi terbaru atau merekrut karyawan baru yang lebih kompeten. Selanjutnya yang kedua, perkuat jaringan bisnis. Pada dasarnya, ada 2 strategi yang bisa perusahaan jalankan terkait penguatan jaringan bisnis mereka, yakni membidik investor baru untuk menanamkan modal dan menjangkau konsumen lebih luas untuk meningkatkan penjualan. Namun, untuk bisa meyakinkan investor memberikan suntikan dana, perusahaan harus bisa membuktikan bahwa bisnisnya berjalan lancar dan berpotensi menghasilkan profit besar. Dan oleh karena itu, perusahaan harus fokus dalam menjangkau konsumen mereka terlebih dahulu. Dengan caranya bisa dengan menjalankan strategi pemasaran yang tepat sasaran dalam menjangkau konsumen. Untuk itu perusahaan perlu mengenali konsumennya, memaksimalkan digital marketing, menyelenggarakan promo, menjalin dan menjaga hubungan dengan konsumen, serta memberikan penghargaan kepada konsumen sebagai bagian strategi marketing. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang tepat. Industri 4.0 tidak hanya menyangkut digitalisasi proses dengan bantuan otomasi dan robot semata. Lebih dari itu, era industri keempat juga erat hubungannya dengan penggunaan perangkat komputer dan internet. Melalui kecanggihan internet, proses produksi di berbagai industri kini bisa dipantau dan diketahui dari jarak jauh. Dan oleh karena itu, kehadiran Internet of Things atau IoT merupakan salah satu bagian penting pada era industri 4.0. Masifnya penggunaan internet masyarakat ternyata juga memacu pengembangan teknologi lainnya. Beberapa di antaranya big data analytics untuk mendukung perusahaan mengambil keputusan dan menyusun strategi bisnis berdasarkan basis data, machine learning yang dapat menghasilkan pola data dalam jumlah besar, serta cloud computing yang menghadirkan layanan server dan komputasi lebih efisien.
Dan selain itu, perusahaan harus sudah mempunyai sebuah peta jalan yang terintegrasi sehingga arah pengembangan bisnis terlihat dengan jelas. Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah memunculkan strategi yang membuka jalan menuju revolusi industri Indonesia 4.0. Jika dikaitkan dengan perusahaan, peta strategi yang dikeluarkan digadang-gadang sebagai solusi untuk mempercepat pengembangan industri nasional di zaman digital ini. Berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh pemerintah, berikut adalah strategi atau perilaku yang harus industri atau perusahaan lakukan di zaman revolusi industri. Yang pertama, perbaikan alur barang dan material. Perbaikan alur barang dan material merupakan upaya yang dirancang pemerintah untuk membantu perusahaan di Indonesia. Upaya perbaikan tersebut mempunyai tujuan untuk mengurangi impor bahan baku dan berbagai komponen produksi para industri. Selain dapat menghemat pembiayaan, pemanfaatan ini juga diharapkan untuk memacu sumber daya alam Indonesia agar bernilai lebih tinggi. Produksi lokal dari sektor hulu dan menengah semakin ditingkatkan dan dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Dan yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan gencarnya perubahan lini kehidupan menjadi serba digital, bukan tidak mungkin robot akan menggantikan pekerja manusia. Namun dominasi robot tidak akan terjadi di semua sektor. Robot masih belum mampu mengambil alih pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan juga pengetahuan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang andal agar tetap mencapai kesuksesan. Karyawan sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi. Karena tenaga kerja yang mampu mengaplikasikan hal ini pun didukung oleh pemerintah yang berencana merombak kurikulum pendidikan di Indonesia. Dan nantinya pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada sains, teknologi, engineering dan arts dan mathematics atau STIM, AM, serta meningkatkan kualitas sekolah kejuruan. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Perusahaan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robot, cybersecurity, cloud, dan augmented reality. Penggunaan teknologi digital ini sebagai pewujudan dari 3 solusi pintar dalam menghadapi revolusi industri, yaitu smart foundation, smart process, dan juga smart connectivity. Perusahaan harus mampu strategi untuk membangun fondasi IT yang cerdas, membangun proses IT yang cerdas, dan juga meningkatkan efisiensi kerja dalam perusahaan. Bahkan dengan penerapan teknologi ini, perusahaan pun akan mampu menghemat biaya sekitar 12 sampai dengan 15%. Yang keempat, harmonisasi aturan dan kebijakan. Di dalam sebuah perusahaan, ada banyak proses yang dilalui untuk akhirnya menghasilkan sebuah produk. Dan di dalam sebuah proses ini ada aturan dan kebijakannya sendiri. Baik aturannya dan kebijakan yang ditunjukkan untuk barang dan jasa yang diproduksi tersebut, karyawan, manajemen, maupun pemangku jabatan. Diperlukan juga harmonisasi dalam pembuatan dan mengaplikasikan aturan kebijakan tersebut agar tidak menjadi bumerang bagi perusahaan sendiri. Apalagi pada era revolusi industri di mana berbagai arus dalam perusahaan juga ikut berubah. Aturan dan kebijakan dalam suplai bahan baku, perlindungan karyawan, pembagian kerja, persaingan bisnis, dan masih banyak lagi harus dibuat dengan jelas agar tidak merugikan salah satu pihak. Selain di dalam perusahaan, pemerintah pun ikut membantu dengan melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi yang baik dengan pembuat kebijakan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.